sebenarnya tahun ini sisanya 10 tapi udah terlewati 4 gitu. Kalau melihat tim Olimpiade kita yang akan diturunkan bagaimana gitu progresnya? Ya kalau dari apa yang ada, yang jelas kalau dalam persiapan panitianya kita setelah 3 turnamen kemarin terakhir di Indonesia Master itu langsung ada evaluasi. Kenapa? Karena kebetulan atletnya kan agak lumayan berjangka di sini sebelum mereka melakukan itu di Eropa. Jadi sudah ada meeting intens itu meliputi semua bagian, yaitu dari sport science, fisik, teknik, pokoknya semua ya, psikolog itu dikumpulkan tiap sektor untuk membahas kira-kira kekurangan atlet dan kebutuhannya seperti apa. Kenapa dilakukan, yaitu tadi ada waktu atletnya di sini. Jadi kalau mau ada treatment ataupun mau ada apapun yang dibutuhkan, mumpung atletnya di sini, kita bergerak cepat seperti itu. Tapi kalau untuk untuk meetingnya setiap minggu atau hari yang dibutuhkan oleh pelatih yang bersangkutan di setiap sektor, itu tim pendukung selalu siap. Jadi tidak ada waktu khususnya, tapi seminggu sekalinya udah pasti lah ya. Untuk meeting koordinasi itu sudah pasti, tapi untuk meeting mereka kebutuhan detail setiap pemain itu langsung mereka berhubungan. Tim di bawah yang tim di bawahnya Kokris yang ada teknik, fisik, kemudian psikolog, sport science, data, itu semua di situ mereka koordinasi secara langsung. Itu yang dilakukan sampai dengan sekarang. Kalau hasil, ya Leo Daniel lah yang terbest untuk di Indonesia Master. Selebihnya Restu Olimpik ya kita akan lihat nih nanti selanjutnya di Eropa akan seperti apa. Tapi kami dari tim mendukung itu yang kami lakukan. Tapi kalau melihat kan tadi katanya rapat intensnya itu setelah Indonesia ya Ci, yang master kemarin. Ya karena anaknya kan memang juga dan pelatihnya kan di luar negeri. Jadi kita bisa monitornya kan ya memang lewat Zoom bisa, tetapi yang lebih intens ya setelah mereka berada di Jakarta. Tapi saat rapat itu secara garis besarnya tim ad hoc happy nggak Ci sama hasil yang sejauh itu didapat saat itu? Ya, secara proses kita menyadari setiap sektor memang punya ada hal yang harus kita tambahkan gitu ya. Ya itu yang kita lakukan sebaik mungkin. Kalau bicara hasil ya memang masih harus ditingkatkan, itu iya. Makanya kita terus melakukan meeting ya untuk memperbaikinya seperti apa. Mbak, buat kedepannya kan ini sisanya tinggal 2 bulan kurang lah ya, 2 bulan kurang. Nah, seperti apa sih kalau tim ad hoc membuat, maksudnya buat program-program buat meningkatkan itu supaya lebih teman-teman tuh lebih improve, lebih meningkatin lagi, apalagi kan dikejar poin. Yang pertama tentu dari tim dokter itu akan evaluasinya lebih besar ya, artinya tidak hanya sekedar permainannya, tapi recovery, kemudian persiapan main untuk selanjutnya. Karena mau tidak mau turnya harus berapa negara, mau nggak mau, maksudnya nggak bisa lu pilih 1 apa 2, harus ikut untuk mencapai poin sebanyak-banyaknya, karena negara lain juga gitu. Jadi yang kita lakukan adalah itu tadi preventif untuk mereka jangan sampai cedera dalam sampai bulan April dulu ya. Kemudian itu secara kedokteran, kemudian secara tim fisioterapi pun kita persiapannya lebih baik. Artinya kebutuhannya seperti apa, itu yang akan kita maksimalkan. Kemudian kalau dari sport science, dari tagging, video tagging, itu kita juga lebih spesifik. Karena ini musuhnya kayaknya sih musuhnya itu aja lah, nggak akan berubah. Itu yang lebih kita perdalam untuk strategi kepada pelatih masing-masing sektor. Dan kita melihatnya ketegangannya luar biasa ya anak-anak ini menjelang Olimpik. Jadi tim psikolognya pun cukup beragam nih sekarang, lebih mendengarkan keluhan mereka, dan kita lihat mereka juga cukup aktif untuk mengutarakan lah ya, maksudnya terbuka ya. Ya mereka feel-nya gimana? Feel-nya tuh kadang susah kita ketahui, kecuali dia ngomong sendiri seperti apa. Sejauh ini mereka proaktif juga sih untuk kemudian nanya gitu ya, dalam kondisi-kondisi yang kadang-kadang nggak bisa diprediksi dari satu kejuaraan ke kejuaraan. Kadang apalagi kalau ganda, ntar komunikasinya, ntar dengan lawannya, ntar feel di lapangannya gimana, tuh kan hal-hal yang memang
harus diatasi oleh semua pemain sih, tidak terkecuali Indonesia aja. Tapi dengan adanya tim psikolog saya rasa ini juga sangat membantu. Baik. Jika lo Ya, salah satu Ya. pemain yang road Olimpik yaitu Rino kan kemarin dia bilang mentalnya kena Drop, gitu, ya. drop, ya ibaratnya drop gitu. Ini sendiri dari ad hoc sendiri gimana gitu untuk menangani Rino sendiri yang Ya. dia sendiri yang mau gitu. Betul ya. Memang kita selalu mendekatinya juga nggak yang rusak-rusuk ya. Artinya mendekatinya harus lebih lebih in the proper way ya. Jadi ya pelan-pelan. Kalau itu yang mereka rasakan, kita sebagai tim harus menerima dan mengerti dan mencari jalan keluarnya seperti apa. Nah ini yang memang sedang terus dilakukan, karena mental ini kan dorongannya juga ada dari dalam sendiri dan dari luar yang kita bisa lakukan gitu. Tapi kembali lagi itu beneran dari anaknya, nanti harus bisa melawan keadaan dan melawan diri sendirinya sampai sejauh mana. Ya kita tapi tetap akan bantu secara maksimal. Ini nggak enak karena apalagi posisi ganda campuran ya itu belum safe banget lah. Race-nya tuh masih belum safe sama sekali menurut saya gitu. Jadi ya kalau pemain ganda campuran merasa seperti itu, saya sangat mengerti. Terus di samping secara psikologi biasanya ganda campuran jadi andalan, kali ini mereka bahkan berjuang untuk masuk gitu kan, itu juga war-nya nggak enak gitu ya di mereka gitu. Mereka pengen, tapi kita tahu sekarang posisi Indonesia seperti apa gitu. Jadi mungkin bebannya juga tidak lebih mudah daripada sektor lain menurut saya ya, seperti itu. Tapi dia waktu di Thailand kemarin yang dia sempat ngomongnya kan mau izin ke pelatih kalau memang bisa absen turnamen. Tapi seperti yang Yuni bilang, kayaknya berarti nggak mungkin dilakukan ya Ci, karena road Olimpiknya jalan terus kan untuk pengumpulan poin. Jadi kepada semua pemain kita selalu mempertimbangkan banyak hal. Karena ada yang bilang tuh harusnya kalau memang nggak siap jangan diberangkatin. Iya, kalau itu tidak Olimpik. Tapi kita nggak punya pilihan. Jadi kadang-kadang kita mengembalikan lagi ke atletnya dengan segala konsekuensi ya Mbak. Lu boleh, maksudnya whatever you decide gitu. Tapi konsekuensi juga ditanggung, terutama ke atletnya lah. Berarti keputusannya kembali ke Ya, mereka. dengan plus minusnya kita sajikan. Bagaimanapun mereka yang main, Mbak. Mereka yang akan akan menjalani ibaratnya gitu. Kita sih pengennya ya harus berangkat karena orang lain juga berangkat semua. Nggak ada yang mau bolong gitu kan ibaratnya. Terlepas hasilnya bagaimana. Jadi ibaratnya kalau sama-sama fit juga enggak, sama-sama nggak fit juga iya gitu kan. Yang sono juga sama lah, emang kita doang gitu ya. Jadi kita berusaha memberikan encouragement seperti itu. Bukannya nggak boleh, tapi tetap keputusan tetap di atlet. Tapi kita akan seperti iya, artinya kalau nggak berangkat ada kemungkinan yang lain mungkin yang akan nyodok. Karena kan harus di 13 masuk biar ada satu. Kayak gitu. Itu sih. Tapi walaupun tiga juga tetap ada yang nyodok bisa gitu Ci. Oh bisa. Bisa. Makanya kan kalau posisinya tidak masuk sama sekali di 13, kalau ganda kan nggak bisa masuk. Mau nggak ada wakil loh. Jadi stresnya tuh tinggi loh kalau sektor ganda campuran gitu. Kalau yang lain kan relatif aman ada sih. wakilnya lah ya. Menurutku secara ranking dan secara poin angka gitu ya agak aman lah. Kalau ini kan kayak ya ampun rebut-rebutan gitu loh. Nah itu. Jadi, tapi dari psikolog sendiri sudah ada untuk ke Rino sendiri. Iya. Sudah. Sudah intens ke setiap pemain yang memang apa kita lihat di lapangannya. Ya dari gestur aja sebenarnya kita sudah bisa membaca dia sedang dalam keadaan enak nggak. Tidak teknis ya, tapi maksudnya iya. Itu dan itu yang terus kita dekati dan kita jadi biar dia nggak pressure tapi juga memberikan satu encouragement bahwa ini race yang harus dijalani enak kayak gitu. Saya merasa juga mereka juga harus tetap fokus ya sama tujuan, jangan terlalu pusing dengan komentar di sekelilingnya karena ya itu yang bisa dilakukan sekarang ini gitu kan. Kadang-kadang kan nggak enak juga mungkin mereka ngerasanya
ya aku ngerti lah bagaimana keadaan campuran. Makanya mentor itu sangat dibutuhkan. Mereka bisa lebih ngobrol ibaratnya ya ke mentor. Ya mentor juga ngerasain lah gimana rasanya di Olimpiade gitu. Walaupun mungkin kayak Ibu Tat kan sudah pasti masuk ya waktu itu. Tapi perjalanan mereka hari ke hari itu kan juga nggak enak. Nggak enak semua lah. Sampai nanti selesai Olimpiade, saya rasa baru enak. Bener kan? Gitu. Nah kalau yang buat mentor tuh berarti balik ke mentornya masing-masing ya Ci buat ininya ketemuannya atau ngobrol. Maksudnya memang nggak terjadwal gitu kan? Tidak terjadwal dan kadang-kadang mereka janjian dengan pelatihnya di hari apa nih latihan mereka bisa masuk. Kadang kalau latihan berat tuh lu masukin juga udah teler sih. Nggak ada gunanya. Jadi akan masuk di hari-hari kan pasti latihan ada naik, ada turun. Nah pas turun gitu. Tapi lebih kepada motivasi sih ya. Lebih jadi temennya. Kalau pelatih kan lebih nge-challenge mereka gitu kan. Di satu sisi ini yang balance untuk ayo nggak apa-apa, oke gitu. Maksudnya lu jalan ini nggak apa-apa gitu loh. Seperti itu. Tapi Tunggal Putra belum, mentornya Belum ketemu. komunikasi. Nah gini, untuk mentor dengan atlet itu sangat tergantung kebutuhan. Jadi harus dari pelatihnya. Kalau rasanya pelatihnya membutuhkan atau gimana kan harus komunikasi lah di antara kedua belah pihak seperti apa sebaiknya gitu kan. Kalau yang lain kan udah jalan, nah mungkin Taufik nih belum ya untuk ketemu si siapa nih Ginting dan Cucu. Jadi harus ada permintaannya justru dari pelatih dan atletnya, bukan mentornya juga Menawarkan maksudnya diri. Nah mentornya sudah datang sih sebenarnya waktu kita meeting awal itu mentornya komplit datang. Nah cuma pelaksanaannya di lapangan ini yang mungkin belum berjalan ya. Oke.